Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk kita semua. Pertemuan pada kali ini yaitu saya akan membahas satu tugas dari MK Pengembangan Media dan Bahan Ajar PAI, yaitu dengan modul pembelajaran adalah sholat wajib oleh dosen pengampu Lutfatul Latifah MPD yang disusun oleh Irsadul Hadi Hakimi, NEM 2281130695, kelas A14, yaitu di Pendidikan Jarak Jauh atau PPJ Pendidikan Agama Islam UIN Sedir Syekh Nurjati Cirebon tahun 2024. Dalam pembahasan sholat wajib, yaitu ada bagian A yang mana ada pendahuluan. Sholat wajib merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat dan merupakan salah satu ibadah yang paling utama dalam kehidupan seorang muslim. Sebagai tiang agama, sholat wajib atau sholat fardu memiliki kedudukan yang sangat penting dan membentuk akhlak, kedisiplinan, dan kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat wajib 5 waktu yang meliputi yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dan harus dilaksanakan secara rutin setiap hari oleh setiap muslim yang telah baligh dan berakal. Nah, dengan mempelajari dan mengamalkan sholat wajib dengan baik, diharapkan peserta didik mampu membangun hubungan yang lebih erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meningkatkan kualitas kehidupan spiritual mereka. Semoga modul ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dan memudahkan dalam memahami dan menjalankan sholat sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagian B yaitu ada tujuan modul, yang mana modul ini disusun dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep sholat wajib, dan yang kedua, mengenal tata cara sholat wajib, dan yang ketiga, memahami syarat dan rukun sholat, memahami syarat dan rukunnya, dan yang kelima, meningkatkan kekhusyukan dalam sholat, dan yang keempat mengenal hal-hal yang membatalkan sholat, dan yang kelima, meningkatkan kekhusyukan dalam sholat, dan yang keenam yaitu mengaplikasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu dengan tujuan-tujuan ini diharapkan peserta didik mampu melaksanakan sholat wajib dengan benar, teratur, dan khusyuk, serta menjadikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari yang penuh makna. Selanjutnya bagian C itu adalah isi modul sholat wajib, yang mana modul pembelajaran sholat wajib ini disusun secara sistematis dan komprehensif untuk membantu peserta didik memahami serta melaksanakan ibadah sholat wajib dengan benar. Berikut adalah rincian-rinciannya, yaitu yang pertama adalah pengantar sholat wajib. Pengantar sholat wajib juga ada definisi sholat wajib, penjelasan tentang apa itu sholat wajib dan kedudukannya dalam Islam. Dan yang berikutnya jenis-jenis sholat wajib, di mana di dalam situ pembahasan tentang 5 sholat wajib, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya beserta waktu-waktu pelaksanaannya. Dan yang berikutnya adalah keutamaan sholat wajib, yang mana itu penjelasan tentang pentingnya sholat wajib merupakan tiang agama dan bentuk kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah syarat dan rukun sholat, yang mana syarat wajib sholat itu adalah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar wajib mengerjakan sholat, seperti orang-orang Islam dan juga baligh serta berakal dan lain-lainnya.
Kemudian ada lagi syarat sah salat, di mana situ menjelaskan tentang hal-hal yang harus ada pada salat sah, seperti bersuci, ke dalam kurung berwudu ataupun bertayamum. Nah, menutup aurat termasuk juga, dan menghadap kiblat, dan juga masuk waktu salat dan lainnya. Kemudian yang berikutnya ada yang dinamai dengan rukun salat, yang mana rukun-rukun salat yang wajib dipenuhi agar salat sah, seperti diantaranya niat, takbiratul ihram, dan juga berdiri bagi yang mampu, dan juga membaca surat Al-Fatihah, dan juga dilanjutkan dengan rukuk dan sujud serta tasyahud akhir, dan diakhiri dengan salam. Kemudian yang ketiga yaitu tata cara pelaksanaan sholat. Urutan sholat yang mana itu dijelaskan dengan penjelasan rinci mengenai urutan pelaksanaan sholat, mulai dari takbir hingga salam. Dan kemudian ada gerakan dan bacaannya yang berpanduan setiap gerakan dalam sholat beserta bacaan yang harus dilafalkan, yaitu seperti takbiratul ihram, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, dan juga duduk di antara dua sujud, serta membaca tasyahud dan salam. Kemudian berikutnya tentukan tuntunan khusyuk dalam sholat, yaitu dengan beberapa tips dan panduan untuk mencapai kekhusyukan dalam sholat, yaitu melalui penghayatan bacaan, ketenangan hati, dan konsentrasi penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada 4 hal yang membatalkan dan membolehkan sholat, yaitu diantaranya hal-hal yang membatalkan sholat, yang mana itu pembahasannya tentang hal-hal yang bisa membatalkan sholat itu seperti berbicara di luar bacaan sholat, kemudian bergerak terlalu banyak hingga sampai 3 kali, dan juga tertawa mengeluarkan suara, dan hilang wudhu, dan lainnya. Dan yang lainnya yaitu adalah hal-hal yang dibolehkan dalam sholat itu. Yang diperbolehkan seperti gerakan kecil, dan kemudian membetulkan shaf dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima, ada doa-doa setelah sholat, yang mana diantaranya itu ada zikir setelah sholat, yang ada panduannya zikir yang dianjurkan setelah sholat wajib itu seperti tasbih, tahmid, dan takbir. Kemudian yang berikutnya ada doa-doa setelah sholat yang dicontohkan seperti doa yang bisa dibaca setelah sholat itu, baik doa untuk diri sendiri, doa untuk keluarga, maupun doa memohon perlindungan dan keberkahan untuk kehidupan kita. Kemudian yang keenam, ada hikmah dan manfaat sholat wajib. Di antaranya yaitu adalah hikmahnya. Penjelasan tentang hikmah ini adalah melaksanakan sholat wajib secara rutin, baik dari segi spiritual, mental, maupun fisik. Dan juga manfaat sholat bagi kehidupan sehari-hari itu adalah diskusi tentang bagaimana sholat dapat mempengaruhi akhlak, disiplin, dan kehidupan sosial seseorang. Kemudian yang ketujuh, ada yaitu latihan praktik sholat. Pelaksanaannya sholat wajib secara langsung, baik dengan secara individu maupun secara berjamaah. Dan yang lainnya itu adalah merupakan koreksi sholat, yang mana peserta didik diajarkan bagaimana mengoreksi kesalahan dan gerakan dan bacaan sholat untuk meningkatkan ketepatan ibadah. Selanjutnya bagian D, yaitu evaluasi modul sholat wajib. Yang evaluasi dalam modul pembelajaran sholat wajib yaitu bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta didik